Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau cinta orang tua yang luar biasa itu digabung sama sistem pendidikan yang dibangun benar-benar dari nol? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah dan filosofi di balik Aksa Swastika, sebuah sanggar prestasi yang lahirnya dari sebuah tantangan pribadi. Oke, kita mulai dengan satu kalimat yang powerful banget ini. Ini diambil langsung dari halaman depan mereka. Ini bukan sekedar slogan ya, tapi ini tuh udah kayak DNA-nya Aksa Swastika. Sebuah janji kalau setiap anak itu punya potensi buat bersinar, mereka cuma butuh jalan yang pas aja. Supaya kita benar-benar paham apa sih yang bikin Aksa Swastika ini spesial, kita perlu mundur sedikit, lihat dulu kenapa lembaga ini didirikan. Ini bukan cerita bisnis biasa loh, ini cerita tentang perjuangan dan cinta. Jadi, ceritanya tuh dimulai dari hal yang sangat personal. Sepasang orang tua dihadapkan sama hasil tes formal yang bilang kalau putra mereka punya kemampuan belajar di bawah rata-rata. Dikasih label gitu kan? Bukannya pasrah, mereka justru menolak. Mereka ciptain metode belajar sendiri yang fokusnya ke pemahaman logika dan karakter, bukan ngejar kecepatan. Hasilnya, wow, cuma dalam 6 bulan, anak mereka berhasil meraih medali emas pertamanya. Nah, dari situlah Aksa Swastika Global Elite Academy lahir. Oke, kita udah tahu kenapa mereka ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka melakukannya? Apa sih rahasia di balik metode unik mereka? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Nah, ini dia visi resmi mereka. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Personal, inklusi, sama memanusiakan. Ini jelas banget nunjukin kalau tujuan mereka itu bukan buat nyetak robot pinter, tapi buat membentuk manusia yang utuh, yang setiap potensi uniknya itu dihargai. Visi yang keren tadi itu nggak cuma jadi pajangan. Mereka memecahnya jadi 5 pilar misi yang konkret banget. Kurikulumnya disesuaikan buat tiap anak, lingkungannya dibuat aman dan suportif. Kerennya lagi, mereka gabungin teknologi canggih kayak coding sama IoT atau Internet of Things, di mana perangkat bisa saling terhubung dengan penguatan karakter. Dan yang paling penting, mereka buka jalan buat siswa ikut kompetisi global sambil terus menjaga komunikasi yang erat sama orang tua. Benar-benar sistem yang lengkap 360 derajat. Dan ini menunjukkan kalau dampak mereka itu lebih luas lagi, nggak cuma buat individu. Aksa Swastika ternyata secara sadar menyelaraskan misi mereka dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Ini tuh tujuan global PBB buat masa depan yang lebih baik. Jadi mereka nggak cuma kasih pendidikan berkualitas, tapi juga mendorong inovasi dan yang penting banget, mengurangi kesenjangan. Ini namanya pendidikan dengan visi global. Oke, teori sama filosofinya udah kita ngerti. Sekarang kita lihat buktinya di lapangan. Program unggulan mereka apa aja sih? Dan hasilnya kayak gimana? Program pertama, Jarimatika. Ini bukan sekedar soal hitung cepat ya. Kuncinya ada di slogan mereka, berpikir setajam logika. Jadi, yang dibangun itu struktur logika di otak anak. Jari tangan dipakai sebagai alat buat melatih sinkronisasi otak kiri dan kanan. Tujuannya, bikin matematika itu jadi asyik, bukan malah jadi momok yang menakutkan. Lanjut, ada program yang relevan banget sama masa depan, robotika. Slogannya, dari pengguna menjadi pencipta, udah ngejelasin semuanya. Di sini, anak-anak itu nggak cuma ngerakit mainan. Mereka belajar coding, elektronik, sampai design thinking. Porsinya 80% praktik, jadi mereka didorong bikin proyek beneran, dari ide sampai jadi produk jadi. Dan yang ketiga, ada bahasa Inggris. Fokusnya ini strategis banget, yaitu memperkuat tata bahasa dan kosakata yang sejalan sama kurikulum di sekolah. Tujuannya simpel tapi penting, ningkatin rasa percaya diri anak pas ujian dan ngobrol sehari-hari. Pokoknya bikin mereka selangkah lebih maju. Terus pertanyaannya, metode ini berhasil nggak? Biar angka ini aja yang jawab. 90 lebih, itulah jumlah medali yang udah diraih sama siswa-siswi mereka. Ini bukan cuma angka, ini tuh bukti nyata kalau pendekatan personal yang berbasis cinta benar-benar bisa menghasilkan juara di panggung kompetisi. Di balik angka 90 lebih itu, ada nama-nama hebat. Coba kita lihat sebagian kecil dari Hall of Fame mereka. Ada Aji Dharma yang dapat emas di bidang robotik dan AI, ada Alvan yang juara di kompetisi matematika dan bahasa Inggris, ada Ayu Nindya di bidang sains. Ini bukti nyata dari anak-anak yang akhirnya menemukan jalan mereka untuk bersinar. Tentu aja, suksesnya sebuah lembaga pendidikan itu nggak cuma diukur dari medali, tapi dari dampak yang dirasain langsung sama keluarga. Sekarang, yuk kita dengerin langsung suara dari para orang tua. Wah, testimoni dari Ibu Anjar ini kuat banget. Beliau langsung menghubungkan perjalanan anaknya di Aksa Swastika dengan pencapaian puncaknya, medali emas tingkat nasional. Ini benar-benar validasi untuk program persiapan kompetisi mereka.
Kalau ini dari Ibu Eni yang menyoroti hal mendasar. Ada transformasi dari yang belum lancar jadi sangat lancar. Ini bukti kalau metode mereka itu benar-benar bisa ngebangun kemampuan dasar dan yang paling penting, bikin anak nyaman pas lagi belajar. Nah, Ibu Dewi ini menyentuh masalah yang kayaknya umum banget ya, yaitu anak jenuh sama metode sekolah yang monoton. Menurut beliau, Aksa Swastika berhasil mengubah total cara berpikir dan kepercayaan diri anaknya. Api semangat belajarnya jadi nyala lagi. Dan yang terakhir, dari Dr. Vika, kita bisa lihat kalau dampaknya itu lebih dari sekedar akademis. Ini soal karakter, disiplin, penurut, dan tanggung jawab. Ini nunjukin kalau penguatan karakter atau ESQ buat kecerdasan emosional dan spiritual itu bukan cuma teori, tapi beneran dipraktekkan. Jadi kita udah lihat perjalanannya. Dari sebuah misi pribadi sepasang orang tua yang melawan sebuah vonis, sampai akhirnya jadi sebuah sistem yang terbukti berhasil, dan sekarang bisa membantu anak-anak lain. Dan kita tutup dengan kalimat penuh dedikasi dari para pendirinya. Ini membawa kita kembali ke titik awal. Sistem yang mereka ciptakan karena cinta untuk anak mereka sendiri, sekarang didedikasikan untuk anak-anak kita semua. Ini jadi bikin kita mikir ya, jangan-jangan anak yang kita pikir tertinggal itu sebenarnya bukan nggak bisa, tapi cuma belum nemu jalannya. Kira-kira potensi luar biasa apa ya yang bisa terbuka kalau kita bisa memberikan mereka jalan yang tepat?